Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizwan Badali dengan NPM 22 100 139 kelas reguler pagi 6B BJB. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengujian user acceptance testing pada aplikasi Instagram. Jadi pengujian saya lakukan dalam bentuk membagikan kuesioner dalam bentuk Google Form. Mungkin kita masuk ke Google Form terlebih dahulu. Jadi Google Form yang telah saya bagikan kepada responden, di sini saya mendapatkan sebanyak 50 responden, yang dimana kita masuk ke ringkasan saja. Jadi pada form di sini saya membuat sebuah inputan untuk memasukkan nama lengkap responden dan juga membuat sebuah form untuk menginputkan tangkapan layar bahwa responden memang menggunakan aplikasi Instagram. Jadi untuk soal pertama di sini, seberapa mudah Anda menggunakan aplikasi Instagram secara keseluruhan? Jadi pada eh, soal di sini saya membuat 5 buah tingkat jawaban, yaitu dimulai dari dengan sangat mudah, mudah, netral, cukup sulit, dan sangat sulit. Yang dimana memiliki bobot dimulai dari sangat sulit, sangat mudah itu 5, mudah itu memiliki bobot 4, netral 3, cukup sulit itu 2, dan sangat sulit itu 1. Jadi di sini kuis pertama yaitu seberapa mudah Anda menggunakan aplikasi Instagram secara keseluruhan. Untuk jawaban sangat mudah di sini terdapat sebanyak 21 responden dengan persentase 42%. Untuk jawaban mudah di sini sebanyak 20 responden dengan 50% persentase dan menjawab netral sebanyak 4 responden dengan persentase 8%. Untuk soal kedua yaitu seberapa bagus tampilan antarmuka atau interface Instagram menurut Anda? Jadi jawaban sangat mudah di sini ada sebesar 16 responden dengan persentase 32% dan yang menjawab bagus itu ada 27 responden dengan 54 persentasenya dan yang menjawab netral itu ada 7 responden dengan persentase 14%. Dan yang menjawab kurang bagus dan jelek itu tidak ada. Lanjut kita ke soal nomor 3 yaitu apakah fitur pencarian di Instagram bekerja sesuai dengan harapan Anda? Di sini ada 4 buah macam jawaban yaitu dimulai dengan sangat sesuai yaitu ada 15 responden dengan 30% persentasenya dan jawaban sesuai itu ada 28 responden dengan persentase 52% dan yang menjawab netral itu ada 6 responden dengan persentase 12% dan yang menjawab kurang sesuai itu ada 3 responden dengan persentase 6% dan yang menjawab tidak sesuai itu tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu seberapa jelas ikon dan label menu pada aplikasi Instagram. Untuk menjawab sangat jelas di sini ada sebanyak 17 responden dengan persentase 34% dan yang menjawab jelas itu ada 27 responden dengan persentase 54% dan yang menjawab netral itu ada 6 responden dengan persentase 12% dan yang menjawab kurang jelas dan tidak jelas itu tidak ada. Lanjut kita ke pertanyaan kelima yaitu seberapa mudah Anda mengunggah foto atau video di Instagram. Jadi yang menjawab sangat mudah di sini ada 21 responden dengan persentase 42% dan yang menjawab mudah itu ada 22 responden dengan persentase 44% dan yang menjawab netral itu ada 6 responden dengan persentase 12% dan yang menjawab sangat sulit itu ada 1 responden dengan persentase 2% dan yang menjawab cukup sulit itu tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 yaitu ada seberapa bagus sistem notifikasi Instagram dalam menyampaikan informasi penting. Jadi yang menjawab sangat bagus itu ada 13 responden dengan persentase 26% dan yang menjawab bagus itu ada 24 responden dengan persentase 48% dan yang menjawab netral itu ada 9 responden dengan persentase 18% dan yang menjawab kurang bagus itu ada 3 responden dengan persentase 6% dan yang menjawab jelek itu ada 1 responden dengan persentase 2%.
Kita lanjut ke pertanyaan ke-7, yaitu seberapa sesuai fitur Instagram dengan kebutuhan pribadi Anda. Jadi yang menjawab sangat sesuai di sini ada 13 responden dengan persentase 26% dan yang menjawab sesuai ada 23 responden dengan persentase 46% dan yang menjawab netral itu ada 12 responden dengan 24% persentasenya dan yang menjawab kurang sesuai itu ada 2 responden dengan persentase 4% dan yang menjawab tidak sesuai itu tidak ada. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Seberapa jelas panduan penggunaan atau bantuan atau tutorial yang tersedia di Instagram? Yang menjawab sangat jelas di sini terdapat 10 responden dengan persentase 20% dan yang menjawab jelas itu ada 28 responden dengan persentase 56% dan yang menjawab netral itu ada 11 responden dengan persentase 22% dan yang menjawab kurang jelas itu ada 1 responden dengan persentase 2% dan yang menjawab tidak jelas itu tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seberapa mudah Anda menemukan fitur-fitur seperti Reels, Story, dan Live? Jadi di sini yang menjawab sangat mudah ada sebanyak 22 responden dengan persentase 40% dan yang menjawab mudah ada sebanyak 27 responden dengan 54% persentasenya dan yang menjawab netral itu ada 1 responden dengan persentase 2% dan yang menjawab cukup sulit dan sangat sulit itu tidak ada. Kita lanjut ke soal nomor 10, yaitu seberapa bagus performa aplikasi Instagram saat digunakan atau kecepatan, tidak lag, atau error. Jadi yang menjawab sangat bagus di sini ada 12 responden dengan persentase 24% dan yang menjawab bagus di sini ada 20 responden dengan persentase 40% dan yang menjawab netral di sini ada 14 responden dengan 28 persentasenya dan yang menjawab kurang bagus di sini ada 4 responden dengan persentase 8% dan yang menjawab jelek tidak ada. Kita masuk ke pertanyaan 11. Jadi pertanyaan 11 ini merupakan saran dari beberapa responden untuk pengembangan aplikasi Instagram. Jadi kita bisa lihat di sini seperti AI yang bisa membantu generate ide konten, rekomendasi musik, reels, atau audio edit video berdasarkan gaya kreator. Seperti ada opsi kualitas video reels juga, ada download komentar, ada fitur kualitas video, ada fitur adanya kualitas video juga, ada sebagai pengguna Android, pada kualitas upload ditingkatkan, dan lain-lain. Mungkin untuk kuesioner yang telah saya buat, seperti ini saja pertanyaannya. Mungkin kita masuk ke pembahasan lebih jelasnya mengenai analisisnya. Jadi di sini saya sudah membuat berupa PowerPoint. Jadi di sini adalah tabel pertanyaan yang ada di Google Form yang saya berikan kepada responden. Jadi di sini ada 5 keterangan jawaban. Seperti terlihat di bawah itu A atau ada seperti sangat mudah, bagus, sesuai, atau jelas, menyesuaikan dengan soalnya. Kita lanjut. Di sini adalah tabel data jawaban kuesioner. Jadi ada kolom jawaban dan ada kolom persentase. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada yang menjawab A itu ada sebanyak 21 responden dengan persentase 42 dan begitupun selanjutnya. Mungkin kita masuk ke poin utama yaitu ada tabel persentase dan analisisnya. Jadi pada pertanyaan pertama, seberapa mudah Anda menggunakan aplikasi Instagram secara keseluruhan? Jadi kita sudah membuat atau menentukan bobot masing-masing jawaban. Seperti A itu ada poinnya 5, B itu poinnya 4, C itu poinnya 3, dan D itu poinnya 2, E poinnya 1. Jadi kita lihat di sini, untuk yang jawaban A itu ada sebanyak 21 responden, jadi kita kalikan saja 21 dikali 5, maka didapat 105. Dan begitupun selanjutnya. Kita lihat di sini untuk jawaban yang B, ada sebanyak 25 responden, kita kalikan saja dengan bobot nilai B, yaitu 25 tadi kita kalikan dengan bobot B yaitu 4, jadi 25 dikali 4 maka hasilnya 100 dan begitupun selanjutnya. Maka setelah kita kalikan jawaban tadi dengan bobotnya masing-masing maka kita jumlahkan. Maka bisa terlihat jumlah
jumlahnya dari pertanyaan 1 itu 217, pertanyaan 2 itu ada 209, pertanyaan 3 ada 203, dan begitu pun seterusnya. Ini adalah analisis selanjutnya, yaitu pada soal pertama, dari tabel di slide-slide sebelumnya dapat dilihat bahwa jumlah nilai dari 50 responden untuk pertanyaan pertama adalah 217. Seperti saya sudah jelaskan tadi, di sini 217 jumlahnya, maka nilai rata-ratanya adalah 217 tadi kita bagi dengan 50. 50 di sini adalah total responden, maka didapat 4,3%, dan persentase nilainya adalah 4,3% tadi kita bagi dengan 5. 5 ini apa? Jadi 5 ini adalah jumlah jawaban yang sudah kita buat, yaitu seperti A, B, C, D, dan E. Dikali 100, yaitu emang rumusnya seperti itu. Lanjut ke analisis pertanyaan kedua, seperti pertanyaan ke-1 juga, kita lihat dari tabel-tabel sebelumnya dengan 50 responden, maka didapat jumlahnya yaitu 209. Kita lihat di sini ada 209, kita cari lagi nilai rata-ratanya. Di sini ada kesalahan penulisan, harusnya 209. Jadi 209 dibagi dengan 50 dengan jumlah responden, maka didapat 4,2. Jadi persentase nilainya adalah 4,2 tadi dibagi dengan 5, itu total total jawaban atau total jawaban yang telah disediakan dikali dengan 100, maka didapat 84%. Begitupun dengan analisis pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan keempat, didapat 84%, pertanyaan kelima didapat 84% juga, pada pertanyaan keenam didapat 78%, pertanyaan ketujuh didapat 78, pertanyaan ke-8 didapat 78, pertanyaan ke-9 didapat 88%, dan pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-10 didapat 76%. Jadi saran dari beberapa responden sudah saya tarik kesimpulannya. Jadi berdasarkan saran-saran yang diberikan beberapa responden, jadi di sini maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu pengguna menginginkan adanya fitur berbasis AI seperti membuat ide konten, rekomendasi musik, serta editing video otomatis sesuai gaya kreator. Selain itu, mereka juga berharap adanya peningkatan kualitas video, terutama saat mengunggah melalui perangkat Android, serta opsi untuk memilih kualitas video Reels. Beberapa responden juga menyarankan fitur tambah seperti downvote komentar dan optimalisasi performa di perangkat berspesifikasi rendah. Jadi kesimpulannya adalah, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sistem Instagram dinilai efektif oleh responden, mayoritas pertanyaan memperoleh persentase di atas 80%, menunjukkan bahwa pengguna merasa sistem ini mudah digunakan, tampilannya bagus, kontennya sesuai, dan jelas. Beberapa pertanyaan seperti pertanyaan ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-10 memiliki persentase sedikit lebih rendah, yaitu berkisar di antara 76% sampai 78%. Namun secara keseluruhan, sistem Instagram ini telah memenuhi harapan pengguna dan dapat diandalkan sebagai media yang efektif untuk berbagi konten serta berkomunikasi. Selain itu, melalui kolom saran, responden menyampaikan keinginan adanya fitur berbasis AI seperti membuat ide konten, rekomendasi musik, hingga alat editing otomatis sesuai gaya kreator. Responden juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas video, khususnya saat mengunggah melalui perangkat Android, serta adanya opsi kualitas video pada Reels. Selesai, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasannya. Di sini saya juga sudah membuat makalahnya, seperti terlihat di sini. Makalah testing dan implementasi di bidang IT, pengujian user acceptance testing pada aplikasi Instagram, dengan dosen pengampu Bapak Alpat Holdani, Eskom Mkom. Jadi pada makalah ini telah saya jabarkan lebih jelas atau lebih rinci lagi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga pembahasan. Jadi dimulai dari pembahasan teknik pengumpulan datanya. Seperti saya sampaikan di sini, saya menyebarkan kuesioner secara online, yaitu melalui aplikasi WhatsApp dengan mengirimkan tautan Google Form tersebut kepada teman-teman atau beberapa grup WhatsApp yang merupakan pengguna aktif. Di sini ada persentase responden, dijelaskan lebih rinci lagi.
Ini adalah pembahasan soal nomor 1 atau pertanyaan nomor 1 dengan jawaban atau responden. Nomor 2, gitu pun selanjutnya. Sampai dengan 11. Dan di sini saya juga mencantumkan tabel analisis yang telah saya sampaikan di PowerPoint tadi. Saya tambahkan juga di makalah saya ini. Seperti tabel data jawaban kuesioner, tabel persentase analisa, dan analisis pertanyaannya. Hingga kesimpulan. Selesai, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengujian user acceptance testing pada aplikasi Instagram. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.